Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ini adalah ROG Phone 7. HP ini sudah saya pakai kurang lebih selama 6 bulanan dan sebagai HP utama pengganti Poco X3 Kitty saya. Bisa dibilang saya hoki ya dapat HP ini cuma dengan harga 2 juta. Soalnya HP ini saya beli dari Facebook atau Marketplace. Ini entah yang punya lagi butuh duit banget apa gimana saya kurang tahu. Yang jelas ya saya hoki banget, beruntung banget lah dapat HP ini dengan harga 2 juta ya. Alhamdulillah sih. Dan yang saya dapat juga ini paket lengkap ya dan semuanya ori. Mulai dari boxnya, unit HP-nya yang masih mulus banget, kepala charger 65 watt, kabel data USB-C, dapat casing original juga ya meskipun patah dikit ya tapi nggak masalah. Dapat buku panduan, dapat colokan buat SIM yang khas banget untuk ROG dan masih dapat headset kabel juga. Ya meskipun nggak dapat screen protector sih tapi ini sudah saya pasang sendiri. Kurang hoki apalagi coba, harga 2 juta dapat HP selengkap ini dan semewah ini. Ya tentunya keberuntungan yang hakiki mungkin. Untuk unit HP-nya masih mulus banget ya, 98%. Paling agak pudar aja warnanya di bagian tombol power sama volume. Untuk bodinya tentu dari kaca depan belakang. Di bagian kanan ini ada tombol power, volume, mikrofon, garis antena, dan tombol air trigger ya L1, R1 yang tentunya sudah ultrasonic. Tapi ya kurang berguna sih ini buat saya. Di bagian atas ada garis antena, mikrofon, speaker yang sekaligus earpiece, ada LED notifikasi juga, sama kamera selfie yang nanti saya bahas di belakang. Di bagian kiri ada garis antena USB-C yang tipenya ini 3.1, bisa buat ngecas juga sama buat coolernya, tapi sayangnya saya nggak punya ya. Sama ada slot SIM tray 2 SIM. Dan di bagian bawah ada mikrofon, garis antena, USB-C lagi yang tipenya ini 2.0, dan USB ini yang utama untuk ngecas. Terus ada lubang audio jack 3,5 mm dan ada speaker lagi yang dua-duanya ini ngadep depan untuk suaranya jos gandos banget pokoknya. Lanjut di bagian belakang, ROG 7 ini menggunakan kaca Gorilla Glass 3 dan untuk desainnya sendiri ya HP gaming banget lah, seperti bentuk kameranya yang trapezium memiliki 3 kamera dan 1 LED flash. Untuk hasilnya nanti saya spill di belakang. Terus ada lampu aura RGB lightning yang bisa di custom sesuka hati dan masih banyak lagi ini perintilan lainnya. Kamera belakang ROG 7 memiliki resolusi kamera utama 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX766 dengan EIS yang bisa ngerekam hingga 8K 24 fps. Kamera ultrawide 13 megapiksel yang bisa ngerekam hingga 4K 30 fps. Terus ada kamera makro 5 megapiksel dan kamera selfie-nya ini 32 megapiksel yang bisa rekam hingga 1080p 30 fps. Di bagian depan ROG 7 ini menggunakan layar Samsung E6 AMOLED ukurannya 6,7 inch. Resolusinya Full HD+, refresh rate sampai 165 Hz. Touch samplingnya 720 Hz dan menggunakan Gorilla Glass Victus. Untuk brightness normalnya ini di 1000 nits dan bisa sampai 1500 nits ketika menonton video HDR. Sudah mendukung HDR10 Plus juga, ada always on display, ada fingerprint di layar yang responnya untuk saya biasa saja, kadang akurat, kadang enggak. Kadang juga susah buat baca sidik jari kita. Jujur aja ya, layar ROG 7 ini menurut saya kurang. Bahkan menurut saya lebih bagus layar Xiaomi Mi 10, padahal settingannya sama. Terus brightness-nya ini yang kurang terang ya meskipun sudah full, dan berat HP-nya yang super berat di 239 gram. Ditambah pakai casing bisa-bisa tembus 250 gram ini HP, dan itu kurang nyaman ya buat saya. Ditambah HP-nya juga panjang dan bezelnya tebal banget. Tapi bezel tebal juga ada manfaatnya ya, terutama untuk dua speaker yang porsinya ini sama-sama besar. Dan alasan saya pakai ROG 7 ini jadi HP utama itu cuma satu, yaitu karena speakernya yang bener-bener gila. Suaranya mantep banget dah. Padahal cuma dari speaker HP-nya langsung, belum ditambah cooler, belum pakai headset, fitur audionya juga melimpah banget. Emang kedengarannya aneh sih saya pakai HP ini cuma karena speakernya aja, tapi ya gimana lagi itu faktanya dan emang seenak itu, senikmat itu speaker ROG 7 ini.
Untuk chipsetnya ROG 7 ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer, yang jelas ini jauh lebih kenceng ya dibanding seri sebelumnya yaitu ROG 6. Yang dikombinasikan dengan RAM 8 GB LPDDR5X dan memori 256 GB UFS 4.0. Performanya jelas masih kenceng banget, tapi nggak tahu kenapa kadang agak nge-lag ini HP, agak delay gitu waktu buka aplikasi, dan animasinya kurang enak buat saya. Kurang mulus gitu, kurang smooth, agak kaku apa gimana lah, ya intinya gitulah. Ditambah HP-nya ini cepet panas, padahal sehari-hari saya pakai refresh rate yang 90 Hz. ROG 7 ini menggunakan sistem pendingin GameCool 7 Vapor Chamber dengan 6 saluran dan lembaran graphite untuk menyebarkan panas dengan ukuran 16.000 mm. Tapi ya hasilnya tetap aja gampang panas. Padahal sehari-hari saya pakai cuma buat biasa aja ya, sosmed biasa tanpa game. Bahkan jarang saya buat main game. Mungkin harus pakai coolernya ya, biar sistem pendinginnya ini lebih optimal. Lanjut, untuk baterainya ROG 7 ini dibagi dua ya, yaitu masing-masing 3000 mAh di bagian kanan dan kiri, yang berarti 6000 mAh. Soalnya mesin ROG 7 ini di tengah. Tapi sayangnya kapasitas baterai yang sebadak itu nggak sesuai sama daya tahannya. Untuk pemakaian normal, sehari-hari saya dari pagi sampai sore bisa cas 3 kali loh. Padahal kondisi baterainya ini masih bagus banget ya. Dan saya juga keseringannya pakai refresh rate yang 90 Hz. Untuk ngecasnya emang cepet sih, karena sudah 65 watt menggunakan kabel, bisa reverse wired juga 10 watt. Dan tentunya ada bypass charging yang lagi dan lagi kurang berguna buat saya. Ya karena kalau main game saya nggak mau dicas. Kalau baterai penuh main, kalau habis dicas udah gitu aja sih. Di setting baterai juga ini ada banyak fitur seperti perawatan baterai, mau fullnya sampai 80%, 90% atau 100%. Terus bisa disesuaikan ya seberapa cepat ngecasnya, mau yang stabil atau ultra stabil. Untuk performanya jelas ini masih kenceng banget. Di tahun 2025 ini Snapdragon 8 Gen 2 ROG 7 dapat skor Antutu versi 11 ini 1.853.000-an. Kemudian untuk 3D Mark ini saya tes semuanya ya kecuali satu, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk GFX Bench hasilnya seperti ini. Untuk Geekbench 6 hasilnya seperti ini. Dan CPU throttling hasilnya seperti ini. BTW semua tes tadi itu saya gunakan mode X ya, dan refresh rate 144 Hz. Untuk performa gaming ini saya tes menggunakan mode X ya, dan refresh rate 144 Hz. Hasilnya sangat memuaskan sih. Genshin Impact settingan rata kanan 60 fps, main selama 30 menit dapat rata-rata 60 fps lebih. Untuk baterainya berkurang 22% dan suhunya kurang lebih 46 derajat. Untuk PUBG Mobile settingan smooth ultra extreme, main satu game kurang lebih selama 28 menit dapat rata-rata 120 fps lebih. Baterainya berkurang 19% dan suhunya kurang lebih 45 derajat. Dan untuk Mobile Legends settingan rata kanan, main satu game selama kurang lebih 12 menitan dapat rata-rata 119 fps lebih. Baterainya berkurang 10% dan suhunya kurang lebih 41 derajat. Untuk fitur lainnya juga banyak seperti WiFi 7, bisa WiFi sharing dan dual band WiFi, Bluetooth 5.3, NFC, IP54. Terus ada Face Unlock yang responnya biasa saja, kadang malah sering gagal, dan bisa display output juga menggunakan USB yang samping. Kemudian untuk haptik dan mesin getarnya ini menurut saya juga biasa saja, dan sensor lainnya kalian bisa baca di sini. Untuk UI-nya ROG 7 ini menggunakan ROG UI atau Zen UI yang menurut saya ini tampilannya Google Pixel yang Android murni. Untuk control centernya bisa disesuaikan, mau seperti Google Pixel juga bisa, atau mau seperti Samsung di One UI yang dulu-dulu juga bisa. Dan saya sendiri nggak ada masalah sama sekali ya untuk sistemnya. Saya juga suka dan mudah beradaptasi. Tapi yang paling saya kurang suka yaitu animasinya. Transisinya ini kayak kaku gitu, kurang smooth. Ya meskipun bisa disesuaikan ya mau seberapa cepat animasinya di setting, tapi tetap aja masih kurang enak rasanya.
Waktu awal rilis ROG 7 ini menggunakan Android 13 dan sekarang ini di tahun 2025 sudah mentok di Android 15. Dan selama saya pakai juga ini masih dapat beberapa kali ya untuk update security patch. Oke, sekarang kita bahas menu dari kamera ROG Phone 7. Kita mulai dari yang paling kiri. Di sini ada slow motion. Untuk resolusinya mulai dari HD 720p ya, 480 fps, bisa sampai 4K 120 fps. Lanjut sebelahnya ini ada time lapse. Untuk resolusinya bisa HD, Full HD sama 4K. Terus yang HD ini bisa 0,6 ya, HD, Full HD bisa nggak? Bisa juga, sama 4K ini bisa ya, bisa semua ya. Untuk time lapse ini bisa 0,6 semuanya. Terus ada stabilisasinya ya, di sini nonaktif sama aktif. Lanjut, ini untuk rekaman video biasa ya, bisa mentok 4K untuk 0,6 nya. Terus untuk semua resolusinya HD 60 fps, bisa sampai dengan 8K 24 fps. Terus untuk HDR nya ini bisa aktif tapi di 30 fps, HD, Full HD, 4K 30 fps. Bisa stabilisasi juga ya. Untuk yang stabilisasi ini HD 30 sama Full HD 30 fps. Lanjut untuk foto biasa ini kurang lebih kayak gini ya. Ada HDR ya, kayak gini lah untuk settingannya. Terus bisa 0,6. Ini ada filternya untuk mempercantik. Ya kayak gini aja sih, simple sih untuk fitur fotonya. Lanjut kita ke potret. Ya kayak gini aja ya untuk settingannya. Terus di sini ada percantik juga, ada mau seberapa bokeh ya atau seberapa ngeblur background belakangnya. Untuk zoom foto potretnya ini cuman sampai 2 kali aja ya, 1 kali sama 2 kali. Lanjut kita ke panorama. Untuk settingannya nggak ada apa-apa ya, cuma kayak gini. Terus ada light trail. Ya di sini ini untuk fitur light trail ini kayak di iQOO 12 ya, ada juga kayak gini. Terus kita masuk ke fitur lainnya. Di sini ada Pro Foto ya, manual tentunya Pro Foto. Untuk settingannya ya kayak gini ya, seperti mode Pro di HP pada umumnya. Terus ada mode malam. Di sini untuk settingannya ya kayak gini aja ya, nggak ada yang lain. Terus bisa 0,6 juga 1 kali dan zoomnya bisa sampai 8 kali. Oh ya, untuk yang foto tadi juga zoomnya itu mentok sampai 8 kali ya. Terus lanjut di sini makro. Ya bisa makro juga ya, tapi settingannya cuma kayak gini dan nggak bisa di zoom ya, cuma kayak gini aja. Lanjut yang selanjutnya ini ada Pro Video. Untuk resolusinya bisa Full HD 60 fps dan HD 60 fps, nggak bisa 4K, nggak bisa 8K. Untuk stabilisasinya bisa aktif di 60 fps. Lanjut untuk kamera depannya di sini ya cuma kayak gini aja ya, ada HDR untuk foto selfie biasa. Terus ada rasionya dan lainnya. Untuk videonya bisa HD 60 fps stabilisasi normal dan Full HD 30 fps stabilisasi normal. Untuk potretnya ya kayak gini aja sih, bisa HDR atau enggak. Terus untuk ukuran bokehnya juga bisa disesuaikan. Terus ada percantiknya. Untuk kamera depannya cuma 3 aja ya untuk modenya, nggak ada yang lainnya, cuma video, foto, sama potret. Oke, ini perekaman video ROG Phone 7, resolusi Full HD plus 60 fps. Untuk hasilnya ya bisa kalian nilai sendiri gimana. Terus dynamic range-nya, warnanya, stabilnya. Ini saya rekam jam setengah 6 sore ya. Itu ada sunset. Untuk hasilnya kayak gini. Kalau soal stabil ya sebenarnya stabil sih, cuman mungkin kurang aja ya. Ini 0,6,
kayak ini 0,6 satu kali, ini 2 kali zoom, lanjut terus 4 kali zoom, mentok di 4 kali zoom ya. Oke, dan ini di resolusi 4K 60 fps, nggak bisa 0,6 ya, cuman satu kali dia. Tuh hasilnya ya kayak gini sih, warnanya lebih ngejreng daripada yang aslinya, nggak natural. Sebenarnya ya bagus-bagus aja sih, cuman ya gitulah. Kalau menurut saya sendiri ini udah bagus kok, soalnya saya orangnya ya nggak terlalu gimana ya kalau soal video-video atau foto-foto gitu. Sekarang kita coba zoom, ini 2 kali zoom dan mentok 4 kali zoom. Ini untuk video selfie-nya ya, 1080p 30 fps. Ini megangnya harus jauh banget sih tangannya, soalnya lensanya deket ya lensanya. Untuk hasilnya ya kayak gini, bisa HD 60, tapi saya pakai yang Full HD 30 aja. Langitnya udah gak kelihatan ya, putih banget udah langitnya, nggak ada warna-warnanya. Padahal ada warna-warnanya ya kalau aslinya. Tuh sunsetnya malah jadi kayak kabut. Gimana hasilnya kalian lihat sendiri. Terus untuk kualitas mikrofonnya juga kalian nilai sendiri. Ini coba sambil jalan, set muter lagi. Oh, megangnya harus agak miring ya ini. Kesimpulan buat ROG Phone 7 di tahun 2025 ini yang saya dapat dengan harga 2 juta, jelas tanpa pikir panjang langsung saja saya gas. Dan itu jelas ya, worth it banget. Bahkan kalaupun harganya tuh 3 juta atau 4 juta itu juga masih worth it banget. Soalnya kalau di Shopee harga bekasnya itu masih kisaran 6 juta lebih sampai 8 juta. Ya intinya saya bersyukur banget lah dapat unit ini dengan harga segitu. Meskipun ya menurut saya agak kurang enak di beberapa hal seperti bodinya yang panjang dan berat. Terus kameranya yang biasa saja bahkan tergolong jelek ya namanya HP gaming.
Dan UI-nya yang animasinya ini agak kurang smooth ya, agak kurang enak gitulah. Terus sama baterainya yang tergolong boros banget. Meskipun kapasitas besar ya 6000 mAh, tapi tidak menjamin untuk keawetannya. Namun semuanya yang nggak enak itu bagi saya ketutup sama satu hal, yaitu speakernya. Cuma karena satu itu yang bikin saya betah buat pakai ROG 7 ini sebagai HP utama. Demikian review dari saya, makasih sudah support. Kalau ada yang kurang kita bahas di kolom komentar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.